Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa yang tentunya ini menjadi sorotan di hari ini di mana Undang-Undang baru TNI hari ini resmi diketok palu oleh DPR. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengucapkan terima kasih kepada DPR. Sementara Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa Undang-Undang baru TNI tersebut tetap tunduk pada supremasi sipil. Meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mulai hari ini resmi menjadi undang-undang. Seluruh fraksi di DPR sepakat untuk mengesahkan undang-undang baru tersebut. Atas persetujuan DPR, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengucapkan terima kasih. Syafri berjanji bahwa TNI di bawah undang-undang barunya tidak akan mengecewakan rakyat Indonesia. Mengakhiri pendapat akhir pemerintah, izinkan saya, Menteri Pertahanan, mewakili pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan prinsip jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Kami tidak akan pernah mengecewakan rakyat Indonesia di dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mengetok palu pengesahan Undang-Undang TNI, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa TNI harus tetap tunduk pada supremasi sipil. Bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Pimpinan, rekan-rekan anggota yang Revisi ini mengubah beberapa pasal mengenai tugas dan kewenangan pokok TNI. Pasal yang direvisi adalah tentang penambahan 2 tugas operasi militer selain perang (OMPS) menjadi 16. Pasal berikutnya adalah tentang kementerian lembaga yang bisa diisi TNI dari sebelumnya 10 menjadi 14. Terakhir adalah mengenai usia pensiun TNI yang dinaikkan batas usianya menjadi 63 tahun untuk perwira tinggi dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai keputusan Presiden. Sedangkan untuk perwira sampai kolonel dinaikkan menjadi 58 tahun dan untuk bintara tamtama maksimal 55 tahun. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai pengesahan Undang-Undang TNI, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan masyarakat tak perlu khawatir akan duifungsi militer Indonesia. Ia mengatakan hal-hal yang dicurigai tidak akan terjadi dan berikut pemirsa pernyataan selengkapnya. Tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Setelah ini, setelah disahkan, tentu saja nanti akan kami berikan apa yang sudah akan diputuskan. Tapi tadi yang seperti saya sampaikan, 3 hal yang kemudian menjadi perbincangan atau kemudian hal-hal yang kemudian diisukan, dicurigai
tidak seperti yang diharapkan, insya Allah tidak akan terjadi. Dan untuk mengetahui situasi terkini pemirsa terkait dengan Undang-Undang baru TNI, kami sudah terhubung dengan reporter TV One, Yohanes Leonardo yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Ardo, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Celia, Nadila dan juga pemirsa. Musami Rehana, memang untuk rangkaian dari rapat paripurna DPR RI yang dilangsungkan pada pagi hari tadi sudah selesai untuk membahas RUU TNI yang kini dapat kami sebut sebagai Undang-Undang TNI, di mana Undang-Undang TNI tadi disahkan, disepakati bahwa poin-poin ataupun juga draft yang diusulkan sejak kemarin dan dibahas sejak kemarin ini akhirnya diresmikan dan disahkan, dipimpin tadi oleh ada Ketua DPR Puan Maharani, kemudian juga ada Ketua Panja Komisi 1 DPR RI, ada Utut Andrianto, kemudian juga dihadir pula oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, serta ada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, di mana kemudian dari Undang-Undang TNI sudah disahkan tersebut, tadi poin penarik yang paling kami garis bawahi adalah ada pembahasan mengenai 3 pasal, di mana 3 pasal tersebut meliputi pasal 7, pasal 47 dan juga pasal 53. Memang untuk pasal 7 sendiri membahas mengenai operasi militer atau operasi militer selain perang atau OPSM yang kemudian ditambah perluasannya menjadi 16 cakupan. Setelah sebelumnya di undang-undang sebelumnya ada di 14 cakupan, dan 16 cakupan ini 2 diantaranya termasuk mengenai operasi di bidang ancaman siber maupun juga melindungi warga negara di luar negeri. Dan tadi yang kami elaborasikan dari pasal tersebut yang kemudian disampaikan juga oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bahwa ini dilakukan untuk kemudian mengikuti perkembangan ataupun juga dinamika militeristik global yang kemudian sudah mencakup ke siber maupun juga ke perlindungan di luar negeri. Selain pasal 7 juga ada pasal 47, di mana pasal 47 ini menambah kemudian perluasan cakupan militer aktif untuk mengisi jabatan sipil. Di antaranya ada 14 kementerian dan juga lembaga yang sebelumnya ada sekitar 10, di mana selain di pasal 47 juga ada pasal 53 yang juga membahas mengenai batas usia serta juga peradilan militer bagi militer aktif yang mengisi jabatan sipil. Dengan pengesahan tersebut tadi juga ada sedikit demonstrasi demonstrasi di luar yang kemudian diberikan pesan dari DPR sendiri untuk berterima kasih kemudian dari aspirasi yang disampaikan dari masyarakat di depan kompleks DPR di Jakarta. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita juga akan memperbarui informasi tentang tewasnya 3 polisi oleh oknum TNI sesaat lagi.